Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Ngelihat anak-anak pada bandel mungkin udah jadi hal yang biasa bagi orang tua. Tapi gimana nih guys kalau bandelnya kelewatan sampai ngambil nyawa orang? Penasaran gak dengan kisah kenakalan bocil-bocil di video kali ini guys? Hai, gue Andre dari calon sarjana dan inilah guys beberapa anak nakal yang sempat melakukan tindakan yang luar biasa mengerikan. Nomor 8. Sierra Halstead. Sierra Halstead adalah seorang remaja berusia 16 tahun yang tidak merasakan hubungan yang baik dengan ayahnya nih teman-teman. Nah, jadi pada April 2021, dia dan juga pacarnya Eran Guerrero yang saat itu berusia 18 tahun dengan tega ngebunuh ayahnya dengan pisau. Udah gitu, mereka coba kabur tuh pakai mobilnya korban, namun akhirnya tertangkap polisi. Ya, kalau dilihat dari pengadilan sih, Eran ini sepertinya menyesali perbuatannya ya. Sementara Sierra, anaknya itu tuh, sepertinya nggak terjadi apa-apa sama sekali. Padahal, hukuman yang diberikan tuh merupakan penjara seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 22 tahun mengendap di dalam sana. Gila, ini kasusnya sih tragis banget ya. Bisa-bisanya hubungan keluarga berakhir dengan kekerasan macam kayak begini kan? Day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on camera. It was worth it. And yeah. Nomor 7. Nehemia Griego. Banyak orang di luar sana yang gak beruntung memiliki keluarga besar untuk saling bertukar cerita setiap harinya ya guys. Tapi kacaunya, hal ini gak disyukuri oleh remaja laki-laki bernama Nehemia Griego ini. Soalnya sang bocah malah merasa terganggu tuh sama kehadiran sang ibu sehingga membunuh ibunya menggunakan senapan. Bahkan bukan cuma itu aja, dia juga ngambil nyawa 3 adiknya coba yang berumur 9 tahun, 5 tahun dan juga 2 tahun. Setelah itu guys, dia tetap tenang dan menunggu ayahnya pulang untuk ditembak juga. Polisi yang datang juga ke rumahnya mengaku ngeri banget tuh karena tempat kejadian ini penuh dengan darah di mana-mana. Nomor 6. Mary Bell. Anak umur 10 tahun harusnya lagi sibuk main sama teman-teman ya kan? Tapi Mary Bell ini malah melakukan hal yang tidak terbayangkan dengan menjadi pembunuh berantai. Iya, dia mencekik 2 anak TK yaitu Martin Brown berusia 4 tahun dan juga Brian Howe 3 tahun serta memutilasi tubuh mereka pakai gunting. Alhasil di bulan Desember tahun 1968 lalu dia akhirnya ditangkap tuh dan dihukum penjara. Kabarnya, dia akan dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 12 tahun dan pengadilan akan memberikan nama serta identitas baru juga untuk melindungi privasinya teman-teman. Namun bagaimana nih guys pendapat kalian terkait keputusan kali ini? Apakah sudah cocok? Nomor 5. James Fairweather. Sekilas ngeliat, mungkin gak ada yang mengira kalau remaja berusia 15 tahun dan juga bernama James Fairweather ini adalah salah satu anak paling berbahaya. Jadi dirinya dijatuhi 2 hukuman seumur hidup gara-gara terbukti melakukan 2 pembunuhan brutal pada tahun 2014 lalu. Korban pertamanya adalah James Hetfield yang mana adalah seorang pria berusia 33 tahun yang ditikam tuh lebih dari 100 kali saat dia tertidur di taman. 3 bulan kemudian, dia bunuh si Nahid Almanea, seorang mahasiswa Saudi berusia 31 tahun dengan pakai bayonet di jalur pejalan kaki termasuk melukai matanya secara sadis. Menurut pengakuannya, dia dirasukin sama setan tuh guys untuk melakukan hal kejam dan sadis seperti itu. Tapi klaim itu ditolak mentah-mentah oleh pengadilan karena ternyata James ini emang punya ketertarikan obsesif pada pembunuh berantai sehingga berusaha meniru para idolanya. Nomor 4. Caleb Sharpie. Gara-gara kecanduan main sosmed terlebih YouTube, Caleb Sharpie ini berujung membunuh teman-teman sekolahnya dengan 2 senjata api yang diambil dari berangkas ayahnya. Nah, setelah senapannya macet, dia berhadapan tuh guys dengan Sam Strahan, seorang teman kelasnya yang berusia 15 tahun. Strahan ngomong begini nih, "Aku selalu tahu kalau kamu akan melakukan ini." Sebelum akhirnya Sharpie menembaknya di perut dan wajahnya hingga tewas.
Dia kemudian menembak secara acak juga tuh dan melukai 3 siswi lainnya sebelum akhirnya menyerah kepada seorang petugas kebersihan sekolahnya. Dalam penyelidikan, Sharpe mengaku bahwa dia tuh pengen kasih pelajaran kepada mereka yang membulinya dan terinspirasi oleh dokumenter tentang penembakan massal lainnya. Dan pada tahun 2022, dia dijatuhi hukuman 40 tahun penjara seumur hidup, tetapi kemudian diringankan menjadi minimal 25 tahun setelah banding karena usianya saat kejadian. Nomor 3. Antonio Barbeau. Gue yakin Antonio Barbeau ini menyesal banget deh karena baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat saat umurnya berusia 50 tahun. Jadi remaja berusia 13 tahun ini membunuh nenek buyutnya yaitu Barbara Olson dengan motivasi duit coba. Dia mau mencuri uang dan juga barang berharga dari rumah neneknya. Nenek berusia 78 tahun itu langsung diserang tuh guys, pakai kapak dan juga palu dengan luka pukulan sebanyak 18 kali di kepala sebelum akhirnya tewas di tempat seketika itu juga. Setelah itu dia rampoklah tuh semua hartanya dengan ngambil duit sebesar $150, kemudian perhiasan dan juga barang-barang lainnya. Dirinya juga coba sembunyiin bukti-bukti itu teman-teman dengan bersihin jejak di rumah dan juga mobil neneknya itu sehingga meninggalkan mobil tersebut di tempat umum dengan harapan apa? Ada orang lain yang dituduh atas kejahatannya. Gila kan? Bahkan setelah tindakan keji ini, dia makan pizza coba tuh di restoran dekat sana seolah nggak terjadi apa-apa. Kacau kan guys? Nomor 2. Harvey Robinson. Harvey Miguel Robinson ini adalah salah satu pembunuh berantai termuda dalam sejarah Amerika karena pada saat kejadian umurnya itu masih 17 tahun. Dalam kurun waktu kurang dari setahun antara 1992 sampai dengan 1993, dia bunuh 3 perempuan coba. Ada John Bogart, seorang perawat berusia 29 tahun, kemudian Charlotte Chemoyer yang mana adalah seorang pengantar koran berusia 15 tahun, serta Jessica Jane Fortney, seorang nenek berusia 47 tahun yang diperkosa dan dicekik hingga tewas. Berdasarkan pengakuannya sendiri, dia melihat masing-masing korbannya ini buka baju dari jendela, lalu membuatnya ingin masuk, memperkosanya dan juga menikamnya sebanyak 20 kali juga. Selain itu, dia juga menyerang beberapa korban lainnya, termasuk seorang anak perempuan berusia 5 tahun yang berhasil selamat meski mengalami kekerasan seksual dan upaya pembunuhan. Dan pada akhirnya, Robinson dijatuhi hukuman mati, tetapi hukuman tersebut diubah menjadi penjara seumur hidup karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Nomor 1. Kit Randulik. Sebagai seorang kakak harusnya tugasnya kan tuh ya menjaga adik mereka dong. Tapi sayangnya waktu Kit Randulik berumur 18 tahun, dia malah harus dijeblosin ke jeruji besi gara-gara ngebunuh adik perempuannya yang bernama Sabrina Clement kali ini. Jadi Kit ngebawa Sabrina ke ruang bawah tanah rumah mereka itu dengan alasan bermain dan juga melukis, tapi dia pakai pisau dapur untuk menyerang lehernya. Nah, dalam serangan yang mengerikan itu guys, Sabrina berteriak, "Kenapa kamu membunuhku?" Sebelum akhirnya tewas dengan luka sayatan yang hampir memenggal kepalanya. Setelah itu Kit langsung telepon 911 untuk ngasih tahu polisi bahwa dia telah membunuh adiknya. Dalam penyelidikan, Kit mengklaim bahwa dia tuh menghabisi adiknya ini untuk melindunginya dari dugaan pelecehan oleh anggota keluarga yang lain. Dia bilang kalau nggak bisa menyerang pelakunya, sehingga lebih memilih untuk menyelamatkan adiknya ini dengan cara seperti itu guys. Tapi berdasarkan hasil tim forensik, nggak pernah ada guys tanda-tanda kekerasan atau pemaksaan seksual terhadap Sabrina sama sekali. Kit pun setelahnya mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman penjara 40 tahun guys tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat hingga dia berusia 50 tahun nantinya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.